Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Di episode sebelumnya, Kicul bertanya siapa Junmo sebenarnya. Tidak mau kalah mob, Junmo pun bertanya kenapa Taiho meninggal saat bersama mereka. Setelah mengetahui kalau Junmo sepupu Taiho, Kicul tidak percaya begitu saja. Karena Taiho tidak pernah bercerita, dia punya sepupu. Agar Kicul lebih yakin, Junmo pun bertanya siapa yang membunuh Taiho. Karena penasaran, Kicul pun bertanya kenapa dia tiba-tiba mencari Taiho sekarang. Anak buah Kicul marah saat Junmo mengatakan kalau mereka bodoh sehingga menyebabkan Taiho meninggal. Junmo berpura-pura hendak pergi sambil berkata kalau dia yang akan mencari pembunuh Taiho. Mendengar itu, Kicul pun lalu memberikan kartu namanya dan meminta untuk mampir ke kantornya. Di luar, Junmo memberitahu Do-Hyun kalau dia berhasil mendapatkan kartu nama Kicul. Keesokan harinya, untuk memastikan kebenaran cerita Junmo, Kicul pun mendatangi ayah Taiho. Bahkan Kicul memberikan ayah Taiho uang dan bertanya kenapa jam tangan itu bisa diberikan kepada orang lain. Ayah Taiho pun akhirnya mengarang cerita kalau Junmo memang sepupu Taiho, karena sebenarnya Do-Hyun sudah terlebih dahulu mendatangi ayah Taiho. Ayah Taiho bahkan menolak uang pemberian Kicul dan memintanya untuk tidak pernah kembali. Hal itu sesuai dengan prediksi Junmo kalau Kicul pasti akan mendatangi ayah Taiho. Keesokan harinya, Junmo pun akhirnya mampir ke kantor Kicul dan ternyata semua anak buahnya sudah di dalam. Kicul lalu menawarkan sejumlah uang karena berpikir Junmo pasti hanya menginginkan uangnya. Junmo pun berpura-pura marah kalau dia tidak butuh uang tersebut, sambil membuangnya. Ketika hendak pergi, anak buah Kicul menyerang Junmo. Awalnya, Junmo berpura-pura lemah. Saat anak buah Kicul merasa bangga, Junmo berdiri dan bertanya siapa yang tadi menendangnya. Junmo akhirnya mengajar mereka satu persatu. Melihat itu, Kicul mendatangi Junmo dan berkata, ternyata kau datang bukan karena uang. Junmo mengatakan kalau dia tetap akan balas dendam dengan kematian Taiho. Sambil berkata, aku akan membawa kepala pembunuh Taiho padamu. Saat sedang mempersiapkan uang setoran, anak buah Kicul ribut hanya karena ingin agar Junmo bergabung bersama mereka, yang membuat Kicul menegurnya. Malam hari, Junmo membawa selebaran seseorang dan bertanya pada pedagang, apakah mereka pernah melihatnya. Kebetulan anak buah Kicul sedang berada di sana dan melihatnya. Mereka pun akhirnya tahu kalau selebaran itu foto Sersanjang. Melihat kepergian anak buah Kicul dengan selebaran itu, Junmo pun langsung membuang sisa selebaran yang ada di tangannya. Pagi hari, anak buah Kicul mengantar setoran pada pimpinan Dong-hyuk yang rutin diberikan Kicul setiap bulan. Sebelum pergi, pimpinan Dong-hyuk memberikan Haesung uang makan siang. Haesung tidak langsung pulang, tapi singgah ke tempat mantan anak buah Sersanjang yang bernama Hando. Melihat kedatangannya, Hando pun marah. Ternyata Haesung mengajaknya untuk menjatuhkan Kicul. Haesung bahkan mengatakan kalau kini Kicul sudah banyak berubah dan menganggapnya budak. Mendengar itu, Hando berkata, sungguh tega kau mengkhianati temanmu. Haesung menyarankan agar Hando meminta saran bos Dong-hyuk untuk merebut kembali Gangnam. Di tempat berbeda, Junmo mengirim pesan pada istrinya kalau dia kembali ke desa karena ada tugas. Junmo memintanya untuk tidak perlu khawatir dan berjanji akan selalu mengirim pesan. Haesung pun akhirnya tiba dan mengatakan kalau dia terlambat pulang karena macet, yang membuat Kicul memandangnya. Pagi hari, Hando akhirnya mendatangi pimpinan Dong-hyuk, tapi pimpinan berkata kalau dia mendapat setoran 50 juta setiap bulan dari Kicul. Bahkan mengatakan kalau saudaranya yang di Jepang bahkan melarang siapapun menyentuh Kicul. Hando mengatakan kalau Haesung anak buah Kicul kini di pihaknya dan berjanji akan menyetor 2 kali lipat. Malam itu, Kicul menghubungi Junmo dan memintanya untuk bertemu. Sementara itu, Haesung kembali bertemu dengan Hando. Haesung memberitahu tempat di mana Kicul akan mengadakan pesta. Hando mengatakan kalau semua sudah dia persiapkan.
Haesung lalu memberitahu letak pisau untuk menghabisi Kicul. Saat Haesung meminta agar mereka tidak melukai anggota Kicul lainnya, Hando dan teman-temannya malah tertawa. Malam hari, Kapten Do-young pun tiba di tempat pertemuan Junmo dan mengawasi dari mobil untuk memanggil bantuan kalau terjadi sesuatu pada Junmo. Melihat kedatangan Junmo, Kicul mengatakan akan ada pesta untuk Taeho sebentar lagi. Kicul lalu menawari Junmo untuk masuk ke dalam gengnya. Di luar, Hando dan anak buahnya bersiap-siap masuk dan dipantau oleh Haesung. Sementara itu, Kapten Dong-hyuk memotret dari dalam mobil. Setelah di dalam, ternyata pisau yang dijanjikan Haesung tidak ada. Bahkan, Haesung mengunci pintunya dari luar. Kicul lalu mengatakan pada Junmo kalau mereka anak buah yang telah menghabisi Taeho. 장중사 새끼들이야. Kicul pun mengajar mereka dan dibantu oleh Junmo. Karena tidak kunjung keluar, awalnya Kapten Dong-hyuk ingin meminta bantuan, tapi ia mengurungkan niatnya. Di dalam tiba-tiba lampu menyala dan ternyata semua anak buah Kicul sudah di sana. Mereka langsung menyerang anak buah Hando. Karena ingin mengambil perhatian Kicul, Junmo pun ikut membantu. Junmo mengajar dengan penuh emosi. Geng Hando pun akhirnya menyerah. Kicul meminta anak buahnya memberi pelajaran pada Hando. Junmo merasa ngeri dengan cara anak buah Kicul mengajar Hando. Di luar, Haesung memberitahu Hando kalau semuanya itu adalah rencana mereka. 강남 우리 고향이잖아. Kicul pun berterima kasih pada Haesung karena rencananya berjalan lancar. Kicul menghubungi pimpinan Dong-hyuk, lalu mengatakan kalau dia tidak akan menyetor bulanan lagi, karena membiarkan Hando menyerangnya. Hal itu pun didengar oleh Junmo. Pimpinan Dong-hyuk pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan membawa Kicul padanya. Tapi anak buahnya menyarankan untuk menelepon bos Kanemoto terlebih dahulu. Di tempat berbeda, Kicul lalu membawa Junmo ke sebuah tempat yang bernama Cafe Taeho. Kicul ingin Junmo mewujudkan impian Taeho, lalu memberitahu kalau Sesanjang sudah dibunuhnya. Keesokan harinya, Junmo kembali dipanggil ke kantor Kicul, tapi tiba-tiba Haesung menamparnya. Lalu berkata pada anggota lainnya kalau ada yang dendam pada Junmo, tamparan tadi balasannya. Junmo pun akhirnya resmi menjadi anggota geng Kicul. Malam berikutnya, Junmo diberitahu Yongdae kalau tugas anggota baru adalah berpatroli dari jam 5 sore hingga jam 5 pagi. Dan jika melihat anggota geng lain, harus segera melapor. Yongdae mengatakan kalau gaya berkelahi Junmo membuatnya kagum. Junmo pun mulai terlihat akrab dengannya. Yongdae mengatakan kalau mereka akan berhenti patroli jika ada anggota baru. Malam berikutnya, Junmo meminta Do-young untuk membangunkannya karena akan berpatroli. Saat patroli, Junmo mengorek informasi bisnis apa yang dijalankan Kicul selain makanan dan minuman. Tapi Yongdae tidak tahu karena dia juga orang baru. Di tempat berbeda, Wi-jung sedang menginterogasi seorang pria yang bernama Cha Bong-sung yang ternyata satu SMA dengannya. Sementara itu, Yongdae menginap di rumah Junmo karena orang tuanya sudah pindah. Karena tidak kunjung mendapat kabar Junmo, Wi-jung pun menghubungi kantornya dan baru tahu kalau Junmo cuti karena asma. Junmo pun menerima pesan dari Wi-jung kalau dia ingin mengajaknya makan bersama. Junmo akhirnya permisi pada Yongdae dengan alasan makan siang bersama temannya. Saat tahu makan siang dengan seorang wanita, Yongdae pun mengizinkannya. Melihat Wi-jung hanya diam, Junmo pun meminta maaf. Wi-jung pun lalu bertanya apa yang sedang dikerjakannya dan siapa yang membelikannya jas. 이제 얘기해봐. Junmo pun akhirnya menceritakan yang membuat Wi-jung terkejut. Tiba-tiba Kicul muncul di belakang mereka. Wi-jung langsung mendekat dan menyalam Kicul. Junmo lalu mengatakan kalau Kicul adalah pimpinannya saat ini. Dan Wi-jung memberitahu Junmo kalau Kicul adalah adik kelasnya saat SMA. Ternyata Kicul tahu kalau Wi-jung adalah seorang polisi. Kicul pun permisi dan mengajak Junmo. Junmo juga permisi dan berjanji akan menghubungi Wi-jung.
Saat di basement, Haesung marah karena Junmo menemui polisi. Junmo menjelaskan kalau ayahnya seorang pemakai dan kini ditahan di kantor polisi. Junmo pun akhirnya diperingatkan. Di luar, Yuwijung lalu menelpon seseorang dan bertanya tentang penyelidikan Junmo. Saat di jalan, Haesung mengatakan kalau Yuwijung adalah cinta pertama Ki-chul. Junmo yang cemburu pun lalu melihat Ki-chul memegang kalung yang dipakainya, sehingga membuatnya teringat kalau itu adalah kalung yang sama dengan yang dilihatnya malam itu.